Oke baik, selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak dosen. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya bersama Mayuri Dino Santana. Perkenalkan, nama saya Elfrida Nayana Elciani Alin. Perkenalkan, nama saya Nur Santino. Dan nama saya Maria Trinity. Nama saya Faisal Adrian Oda. Oke baik, kami dari kelas 2025E kelompok 7. Selamat siang, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Teori Multiple Intelligences Howard Gardner dalam diferensiasi strategi pembelajaran di kelas heterogen. Baik, saya pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Trinity. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Namun, pembelajaran di sekolah masih sering berfokus pada kemampuan akademik, sehingga potensi siswa belum berkembang secara optimal. Teori Multiple Intelligences Howard Gardner menjelaskan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasikan keberagaman siswa dalam kelas heterogen, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, aktif, dan berpusat pada siswa. Oke, yang berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori multiple intelligences? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan diferensiasi strategi pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana karakteristik kelas heterogen? Yang keempat, bagaimana implementasi teori multiple intelligences dalam pembelajaran? Oke, yang berikutnya tujuan. Tujuannya yang pertama, menjelaskan teori multiple intelligences. Yang kedua, menjelaskan konsep diferensiasi strategi pembelajaran. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik kelas heterogen. Yang keempat, menjelaskan implementasi teori multiple intelligences dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Elfrida Nayana Elciani Alin. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kita tadi. Yang pertama itu tentang teori multiple intelligences. Teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menolak pandangan bahwa kecerdasan hanya diukur melalui nilai akademik atau tes IQ. Gardner berpendapat bahwa setiap manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Jenis-jenis kecerdasan menurut Howard Gardner yaitu yang pertama, linguistik. Linguistik yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara efektif seperti menulis, membaca, dan berbicara. Yang kedua itu logis matematis. Logis matematis yaitu kemampuan berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu visual spasial. Visual spasial yaitu kemampuan memahami gambar, warna, bentuk, dan ruang. Yang keempat yaitu kinestetik. Kinestetik yaitu kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau melakukan aktivitas tertentu. Yang berikutnya yaitu musikal. Musikal yaitu kemampuan memahami nada, ritme, dan musik. Yang berikutnya interpersonal. Interpersonal yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Seterusnya intrapersonal. Intrapersonal yaitu kemampuan memahami diri sendiri, emosi, dan potensi pribadi. Yang terakhir yaitu naturalis. Naturalis yaitu kemampuan mengenal dan memahami lingkungan alam. Melalui teori ini, guru dapat memahami bahwa setiap siswa memiliki ketunggalan dan perbedaan sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang berikutnya, diferensiasi strategi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan menyesuaikan proses belajar berdasarkan kebutuhan, minat, kemampuan, dan profil belajar siswa.
Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan belajar yang adil kepada semua peserta didik. Bentuk-bentuk diferensiasi meliputi: yang pertama, diferensiasi konten atau materi. Guru menyediakan materi dengan berbagai bentuk, misalnya teks, video, gambar, atau audio, sehingga siswa dapat memilih cara belajar yang sesuai. Yang kedua, diferensiasi proses atau cara belajar. Guru memberikan variasi aktivitas belajar seperti diskusi kelompok, eksperimen, praktik, atau pembelajaran mandiri. Yang ketiga, diferensiasi produk atau hasil tugas. Siswa diberikan pilihan dalam menunjukkan hasil belajar, misalnya melalui presentasi, poster, laporan tertulis, atau video. Yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Di diferensiasi lingkungan belajar, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung kebutuhan setiap siswa. Oke, baik, saya atas nama Mayulis Nusantana. Di sini saya akan menjelaskan kelas heterogen dengan implementasi multiple intelligence dalam pembelajaran. Yang pertama itu kelas heterogen. Kelas heterogen merupakan kelas yang terdiri dari siswa dengan kemampuan akademik, minat, bakat, latar belakang sosial, budaya, dan gaya belajar yang beragam. Keberagaman ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembelajaran. Dalam kelas heterogen, guru dituntut untuk yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh siswa. Dan yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang inklusif dengan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, memberikan perhatian yang adil kepada seluruh peserta didik. Dengan demikian, setiap siswa dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki tanpa merasa tertinggal atau diabaikan. Selanjutnya, implementasi multiple intelligence dalam pembelajaran. Implementasi teori multiple intelligence dilakukan dengan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kecerdasan yang dominan pada peserta didik. Hal ini bertujuan agar siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan potensinya. Contohnya, yang pertama itu linguistik. Siswa diberikan tugas membaca, menulis, berbicara, atau presentasi. Yang kedua, visual spasial. Guru menggunakan gambar, video, peta konsep, atau PowerPoint. Dan contoh yang ketiga, kinestetik. Siswa melakukan praktik langsung, simulasi, atau demonstrasi. Yang keempat, musikal. Materi pembelajaran disampaikan melalui lagu atau irama tertentu. Dan contoh yang kelima, interpersonal. Siswa belajar melalui diskusi kelompok dan kerjasama tim. Dan contoh yang terakhir, naturalis. Siswa melakukan observasi lingkungan atau kegiatan di luar kelas. Melalui penerapan ini, siswa menjadi lebih aktif dan mudah memahami materi karena belajar sesuai gaya dan kecerdasannya. Perkenalkan, nama saya Freksano Adrian Oda. Jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat implementasi multiple intelligence. Penerapan teori multiple intelligence memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran. Guru dapat lebih mudah mengenali potensi dan karakteristik setiap siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih tepat dan sasaran. Selain itu, siswa menjadi lebih termotivasi karena merasa kemampuan mereka dihargai. Berikut manfaat lainnya yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal, mewujudkan pembelajaran yang inklusif. Yang berikut, membuat pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Dalam penerapan teori multiple intelligence tidak selalu berjalan mudah. Guru sering menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan kemampuan siswa yang sangat beragam,
keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya media pembelajaran, serta kesulitan mengelola kelas yang heterogen. Berikut, untuk mengatasi hal tersebut, maka guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran secara matang, menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan bervariasi, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang berikut, memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Dr. Dino. Di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi implementasi teori multi intelligences Hofstadter dalam diferensiasi strategi pembelajaran di kelas heterogen. Kesimpulannya yaitu teori multi intelligences menjelaskan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Karena adanya perbedaan tersebut, pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan satu cara yang sama untuk semua siswa. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam kelas heterogen. Melakukan penerapan teori multi intelligences dan pembelajaran mendiferensiasi, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, inklusif, menyenangkan, dan mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal.